Berdasarkan data Kemenkes RI, mencatat total kasus TBC tahun 2023 sebanyak 658.543 kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Ramadhani dengan NIM 2202010131. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penyakit dari TBC. Asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit TBC. TBC ialah tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis bisa menyerang pada bagian paru-paru dan dapat menyebabkan semua bagian tubuh seperti saluran pencernaan, tulang, otak, ginjal, kelenjar getah bening, dan paling sering terkena di bagian paru-paru. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung, infeksius, kronik dan berulang. Bakteri tersebut masuk melalui pernafasan dan saluran pencernaan dan luka terbuka pada kulit, biasanya paling banyak melalui inhalasi droplet yang berasal dari si penderita. Selanjutnya, etiologi. Penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberculosis yang bisa berspora sehingga mudah dibasmi dengan pemanasan, sinar matahari, dan sinar ultraviolet. Ada dua macam mikrobakteria tuberkulosis, yaitu tipe human dan tipe bovin. Basil tipe bovin berada dalam susu sapi yang menderita mastitis tuberkulosis usus. Basil tipe human bisa berada di bercak ludah atau droplet dan di udara yang berasal dari si penderita tuberkulosis dan orang yang terkena rentan terinfeksi bila menghirupnya. Setelah organisme terinhalasi dan masuk paru-paru bakteri dapat bertahan hidup dan menyebar ke nodus limfatikus lokal. Penyebaran melalui aliran darah dan dapat menyebabkan tuberkulosis pada organ lain, di mana infeksi dapat bertahan sampai bertahun-tahun. Selanjutnya, tanda dan gejala. Tanda gejalanya ialah yang pertama batuk berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Tanda dan gejala yang paling sering ditemui ialah batuk yang tak kunjung sembuh selama 3 minggu. Selanjutnya ialah komplikasi. Yang pertama pneumotorik, yaitu adanya udara di dalam rongga pleura. Yang kedua adalah bronkiekstasis atau peleburan bronkus tempat. Yang ketiga ialah penyebaran infeksi ke organ lainnya seperti otak, tulang, persendian, ginjal, dan sebagainya. Yang keempat adalah influenza kardiopulmonal. Yang kelima ialah hemofilisis berat. Selanjutnya ialah penata laksanaan. Obat TBC yang diminum merupakan kombinasi dari 2 atau 4 obat berikut seperti isoniazid, rifampicin, dan lain-lain. Obat tersebut harus diminum secara rutin selama 6-9 bulan, sama seperti obat-obatan lain. Memiliki efek samping ialah warna urin menjadi kemerahan, penurunan efektivitas pil KB atau KB suntik. Yang ketiga, gangguan penglihatan. Yang keempat, gangguan saraf dan gangguan fungsi hati. Selanjutnya, pencegahan dapat dilakukan oleh penderita. Yang pertama ialah bagi penderita mencegah penularan seperti menutup mulut saat batuk dan membuang dahak tidak sembarangan. Bagi masyarakat, pencegahan penularan dapat meningkatkan ketahanan terhadap bayi, yaitu dengan memberikan vaksinasi BCG. Pencegahan penularan juga dapat dicegah dengan melalui desinfeksi seperti cuci tangan, kebersihan rumah yang ketat, perhatian khusus terhadap muntahan atau ludah anggota keluarga yang terjangkit penyakit tuberkulosis, dan menyediakan ventilasi rumah dan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya kita akan membahas tentang intervensi. Diagnosa yang diangkat ialah
Diagnosa keperawatan yang diangkat ialah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas, yaitu ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. DO-nya batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, mengi, wheezing, ronci. Data minornya dyspnea, sulit berbicara, orthopnea. DO-nya gelisah, cyanosis, bunyi nafas menurun, frekuensi dan pola nafas berubah. Intervensinya manajemen jalan nafas, mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan nafas. Observasinya monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Yang kedua, monitor jalan nafas tambahan, misalnya gargling, mengi, wheezing, dan ronci. Dan ketiga, monitor sputum, jumlah, warna, dan aroma. Selanjutnya terapeutik. Itu yang pertama, mempertahankan kepatenan jalan nafas dengan yang kedua ialah posisikan semi fowler atau fowler. Yang ketiga, berikan minum hangat. Selanjutnya, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Lakukan hipoksigenasi sebelum penghisapan endoreal. Selanjutnya, keluarkan sumbatan bedah padat dan berikan oksigen jika perlu. Edukasinya ialah anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada kontradiksi. Ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronkodilator jika perlu. Selanjutnya, diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas. Untuk kelebihan dan kekurangan oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Data mayornya DS, dyspnea, DO-nya PCO2 meningkat atau menurun. PO2 menurun, takikardi, pH arteri meningkat atau menurun, ada bunyi nafas tambahan. Data minor DS, pusing, penglihatan kabur, DO, cyanosis, diaforesis, nafas cuping hidung, gelisah. Standar intervensinya terapi oksigen, memberikan oksigen tambahan untuk mencegah dan mengatasi kondisi kekurangan oksigen. Observasi, monitor kecepatan aliran oksigen, monitor posisi alat terapi oksigen, monitor aliran oksigen secara periodik. Monitor efektivitas terapi oksigen. Jika perlu, monitor kemampuan pelepasan oksigen saat makan. Monitor tanda-tanda hipoventilasi. Monitor tanda dan gejala toksikasi oksigen. Monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen. Monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen. Terapeutik. Bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu. Pertahankan kepatenan jalan napas. Siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen. Berikan oksigen tambahan jika perlu. Tetap berikan oksigen saat pasien ditransportasi. Gunakan perangkat oksigen yang sesuai dengan tingkat mobilitas pasien. Ajarkan pasien dan keluarga pasien menggunakan oksigen di rumah. Edukasi, ajarkan keluarga untuk menggunakan O2 di rumah. Kolaborasi, penentuan dosis oksigen. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.